Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Bertani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman ya, alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali ya. Yang alhamdulillah hari ini usia jagung kami berada di 77 hari pasca tanam ya. Artinya apa? Artinya insya Allah sekitar 13 hari yang akan datang ini secara usia sudah berada pada titik aman yang pertama ya. Titik aman yang pertama untuk jagung itu berada di level 90 hari pasca tanam ya. Bijinya sudah keras ya. Tapi untuk tingkat kematangan itu membutuhkan sekitar 1 minggu lagi ya. Baik teman-teman ya, alhamdulillah ya di usia 77 hari pasca tanam ini secara keseluruhan normal ya. Terus kemudian ada satu dua yang busuk tongkol, bukan busuk batang. Penyebabnya adalah hewan kecil-kecil ya teman-teman. Ketika saya perhatikan ya, ketika di usia 70 hari kemarin itu mulai menggerogoti dia ya, seperti kutu cuman agak besar ya, seperti semut ya, cuman badannya seperti kutu. Nah itu yang menyebabkan busuk tongkol di tanaman jagung. Cuman alhamdulillah itu nggak banyak dan itu bukan penyakit menular ya, jadi nggak usah khawatir ya teman-teman. Kecuali kalau dia busuk batang karena jamur atau busuk tongkol karena jamur, itu menular dan biasanya satu kelompok atau satu gerombolan itu biasanya yang kena ya. Nanti kita bisa lihat ya, yang terkena busuk tongkol yang daunnya hari ini sudah hampir mengering ya. Baik teman-teman ya, untuk menghasilkan jagung yang seperti ini ya, tinggi, terus kemudian batangnya tidak seberapa kecil ya, itu ada treatment khususnya ya teman-teman, terutama yang paling vital di kesuburan tanah. Makanya apa? Penting sekali ya untuk kita para petani membuat tanah kita menjadi subur ya. Dengan apa? Dengan menggunakan kompos secara berkala ya. Minimal di awal tanam ya, di awal tanam musim pertama itu kalau nggak kohe sapi, kohe kambing ya. Kalau diberi kohe sapi atau kohe kambing apakah langsung bagus? Biasanya tidak kalau kita nggak pernah memberi ya. Untuk musim tanam berikutnya baru kelihatan bagus. Perbedaan daripada tanaman daripada sebelumnya itu di musim keduanya. Makanya apa? Banyak yang mengaplikasikan kohe, kotoran hewan ya, itu pendapatannya kok biasa-biasa saja ya, sapi dan kambing. Nah, ya itu karena memang proses dekomposisi itu belum selesai ya teman-teman. Jadi kohe itu bukan kompos ya. Kohe itu adalah bahan kompos ya, bahan kompos yang nanti bahan kompos akan terdekomposisi melalui bakteri-bakteri pengurai sehingga nanti menjadi kompos, yang mana kompos ini menjadi nutrisi untuk tanaman, terutama tanaman jagung ya. Kami alhamdulillah ya, dari awal mulai saya tanam jagung sampai hari ini alhamdulillah belum pernah gagal ya teman-teman. Pulang modal saja alhamdulillah belum pernah ya. Kalau tumpangan sedikit ya pernah lah ya, sering. Misalkan modal 10 juta dapatnya 15, kita kan hanya dapat 5 juta atau 12,5 juta ya. Itu kan kita keuntungan cuman sedikit, nggak sesuai antara operasional, tenaga dan modal. Tapi itu penyebabnya yang paling utama saya analisis itu adalah kekurangan air. Selain daripada kekurangan air ya, terus kemudian roboh ya, alhamdulillah kami selalu panen maksimal untuk keuntungan rata-rata berada di level 100% ya, 100%. Misalkan modalnya ini 10 juta ya, ke pendapatannya 20 juta, 21 juta, 22 juta, 23 juta. Nah, makanya untuk tanaman jagung itu untuk modal, kalkulasi modal itu kita harus betul-betul perhitungkan. Makanya apa? Untuk menghemat, kita menanam jagung itu untuk mensiasatinya jangan terlalu banyak kimia, makanya kita menggunakan kompos ya. Kita tidak akan rugi ketika banyak komposnya ya. Untuk pupuk kimianya kita lebih irit ya, terus kemudian kalau kita menggunakan kompos untuk
untuk tanahnya itu akan lebih bagus, secara berkala akan bisa dilakukan pembenahan ya, pembenahan. Baik teman-teman ya, ciri-ciri hari ini saya akan membahas ya, daripada ciri-ciri jagung yang sehat ya. Ya, yang kadang-kadang kita tidak pernah terpikir ya, walaupun setiap hari kita ke ladang ya, ke ladang. Ciri-ciri yang pertama adalah ketika jagung ini sehat ya, pastikan jumlah daun itu lebih dari 12 dari bawah ya. Coba kita hitung ya. Ini satu yang sudah kering ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Nah, ini untuk menghasilkan tongkol yang seperti ini ya, itu minimal 12 daun ya. Nah, ini 16 daun itu sangat lebih. Makanya apa? Bisa dikatakan bahwa ini termasuk tongkol yang normal ya, normal ya. Kalau dia di bawah 12, saya pastikan ya teman-teman, saya pastikan untuk jagung seperti ini itu buahnya tidak akan maksimal ya. Bisa besar, bisa, cuman tidak akan bisa mengalahkan yang daun jumlahnya lebih dari 16 secara normal ya. Yang pertama itu. Yang kedua ya, dari besarnya diameter ya. Diameter untuk yang bagus itu di atas 1 jempol tangan ya. Di atas 1 jempol tangan itu yang normal ya. Kalau masih di atas 1 jempol tangan ya, terus kemudian dia tinggi, itu masih bagus ya. Bahaya ketika pohon jagung ya, atau batang jagung di bawah 1 jempol tangan tapi dia tinggi ya. Itu saya pastikan buahnya tidak akan maksimal. Yang pertama, yang kedua gampang roboh ya, gampang roboh. Yang ketiga ya, yang ketiga saya pastikan itu sisi pencahayaan dan hara dalam tanah itu kurang ya. Tuh. Yang pertama ya tadi jumlah daun, yang kedua besar batang ya. Yang ketiga ya, pastikan akar pengait yang di ruas yang pertama itu muter ya, muter. Seperti nah ini ya, ini atau ini. Itu kenapa? Ini mesti normal ya. Kenapa kok bisa normal? Karena memang untuk yang akar di bawah ya, akar pengait namanya, akar pengait di bawah itu muter. Nanti bisa kita lihat ya teman-teman. Ini bukan yang kedua, kan biasanya akar pengait terdiri dari dua, ruas pertama dan ruas yang kedua. Di ruas yang pertama di bawah yang dekat tanah ya, nah itu ketika dia bisa muter ya, maka memungkinkan sekali untuk tongkol menjadi besar ya, tongkol menjadi besar. Yang keempat ya teman-teman, ciri-cirinya ya, ciri-cirinya daun yang paling atas itu ke atas dia ya, ke atas seperti pohon bambu itu ya, ada lekukannya itu cuma sedikit ya. Kalau dia lengkuannya banyak seperti ini ya, nah itu biasanya jagung tidak normal ya. Untuk yang daun dua atau tiga ya dari atas itu lengkukannya cuma sedikit. Kalau kebanyakan seperti ini lengkukannya ya, nah itu biasanya jagung tidak normal ya. Baik ya teman-teman, sembari kita jalan-jalan ya, kita melihat lihat ke dalam ya, bagaimana perkembangannya ya. Karena ini memang di samping ya, itu rata-rata normal. Yang di dalam normal atau tidak, mari kita lihat. Baik, cukup sekian ya pertemuan kita hari ini teman-teman. Kita lanjutkan di episode yang akan datang. Tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan Peternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini dari samping ya, sebelah selatan, kita ke arah utara ya. Kita di luar dulu. Nah, alhamdulillah ya, secara keseluruhan nggak kalah sama yang kemarin kita upload ya teman-teman. Yang di samping sebelah utara ya. Nah, ini yang di sebelah selatan, alhamdulillah secara keseluruhan tongkolnya juga rata ya. Dari tanggung sampai besar, cuman rata-rata besar ya. Nah, ini ciri-cirinya ya teman-teman, daun atasnya yang lengkuknya hanya sedikit. Kalau lengkuknya terlalu banyak itu yang bahaya, artinya kurang maksimal nanti di tongkolnya ya. Itu kalau lengkuannya di atas terlalu banyak, artinya jagung kurang normal ya, kurang normal. Nah, ini untuk besar tongkolnya yang besar seperti ini
Itu kalau dengan lengan saya ya teman-teman, itu masih besar tongkolnya ya, masih besar tongkolnya. Ini karena saya pakai baju panjang, makanya terlihat tongkolnya masih besar, eh, leng masih besar lengan saya terlihatnya, cuman tidak ini besar jagungnya ketimbang tangan lengan saya. Dan ini alhamdulillah ya teman-teman tuh. Nah, besar ya tuh. Tuh ya, satu lubang rata-rata isi dua ya teman-teman. Ini ada yang tiga, dua, dua ya, rata-rata dua. Nah, sembari ke sana ya teman-teman. Nah, ini tanggung-tanggung. Tanggung. Ini besar lagi. Nah, ini rata-rata besar semua. Nah, kita ke sana sembari masuk ya teman-teman. Kalau yang di pinggir insya Allah lah ya. Rata-rata besar ya. Nah, ini nggak ada tongkolnya ya teman-teman. Ya, orang pengen bakar. Udah nggak apa-apa. Nah, ini juga nggak ada tongkolnya. Ya, dimakan semut. Ya. Nah, ini nggak ada tongkolnya. Nah, ini dimakan semut. Udah nggak apa-apa. Nah, ini kita masuk ya. Coba masuk teman-teman, bagaimana keadaan yang di dalamnya. Tongkolnya ya teman-teman. Alhamdulillah ya. Besar ya. Dua. Tanggung sama besar ya. Untuk satu lubangnya. Tanggung, tanggung. Nah, ini yang terkena busuk tongkol ya teman-teman. Oh. Nah, ini mesti ada hewannya di dalam tuh. Ini sudah nggak selamat kalau ini, karena memang belum usia 90-an, belum berada pada titik aman. Kalau sudah berada pada titik aman, dia nggak masalah ya. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah masih terkondisikan ya teman-teman. Nah, itu kan ketika kita lihat ke atas itu rata-rata daunnya ke atas dia, nggak nyamping ya, nggak ke samping. Nah, ini ciri-ciri dia normal. Terus kemudian ciri-ciri yang kedua seperti ini teman-teman ya. Nah, ini namanya akar pengait teman-teman ya. Ini dengan yang di bawahnya itu namanya akar pengait ya. Kalau akar di bawah ini, minimal yang di bawah ini itu bisa muter ya, bisa muter, artinya semua normal ya. Kalau dia muter seperti itu, terus kemudian apalagi ditambah dengan yang di atas ini, insya Allah buahnya dia maksimal ya. Coba ya, kita lihat ini ke atas ya teman-teman. Nah, kan pasti buahnya normal ya teman-teman, mesti besar ya. Kalau dia yang kecil, misalkan nanti kita ambil contoh yang kecil ya. Nah, ini kan kecil, ini tanggung ini tuh, di bawahnya akarnya nggak muter ya, bahkan untuk akar yang di atas di sini nggak keluar dia ya. Makanya apa yang terjadi buahnya kecil ya. Tapi kalau yang di belakangnya ya, di belakangnya bisa sampean lihat, nah itu besar ya, bahkan besar sekali ya. Nah, itu bawahnya bagaimana keadaan akarnya? Keadaan akarnya yang satunya, yang ini ya, yang ini bagus, cuman yang ini tadi tidak ya. Terus coba kita ke sana ya teman-teman, apakah cuman di sini saja yang bagus? Bisa kita lihat ya. Satu lagi teman-teman ya, saya ulangi bahwa untuk menghasilkan yang tanaman yang bagus seperti ini, saya tekankan sampean menggunakan kompos ya. Kompos baik dari kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi. Nah, kalau ini jamur ini ya teman-teman, jamur.
kotoran ayam, kotoran sapi, ya, kotoran bebek, kotoran entok, kotoran kambing, ya. Setiap tahun harus diberi, kalau bisa sekenyang mungkin, ya. Kita tidak akan rugi ya teman-teman, tidak akan ruginya. Kenapa? Karena kita akan hemat pupuk yang pertama, yang kedua tanah kita akan melakukan perbaikan secara berkala ya. Apakah tidak akan menyebabkan busuk batang? Kebanyakan kompos, insya Allah tidak, ketika kita imbangi dengan penyeprian EM4 ya. Minimal untuk sekali tanam itu 1 kali ya. Kalau bisa 2-3 kali. Kalau saya biasanya 2 kali. Yang pertama EM4 di pratumbuh, yang kedua di usia sekitar 40 harian pasca tanam ya. Nah ini alhamdulillah kalau ke sana insya Allah rata ya teman-teman, rata. Daunnya menguning ya karena memang sudah tua, sudah pohon secara otomatis akan menyeleksi yang sudah tidak terpakai untuk tanaman itu sendiri ya. Alhamdulillah rata ya, rapat. 1 lubang isi 2, jarak sekitar 65. Untuk bukanya, untuk kedepannya sekitar 25 sampai dengan 30. 1 lubang 2. Baik ya teman-teman, cukup sekian ya review video kita hari ini. Tetap semangat, tetap kreatif, tetap inovatif. Petani Indonesia, petani hebat, Anda semua luar biasa. Bahkan ini rapat sekali ya teman-teman. Susah ini kalau mau jalan ke sana. Tidak hanya yang di sini juga iya. Tuh, rapat sekali. Kalau mau jalan ke sana susah kita. Yang di sebelah sini juga rapat sekali. Ya, semuanya rapat, tapi alhamdulillah masih relatif bagus ya untuk tongkolnya. Rata-rata berada di level SAR, ya. Terus kemudian SAR ya, SAR.